Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, dalam kesempatan ini harusnya kitab Bulughul Maram, tapi saya kitabnya keliru ini. Jadi sekarang kita belajar tafsir surat An-Nisa. Ini karena semalam saya ngisi ini, jadi ke bawah ini. Surat An-Nisa ayat 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada kitabnya sama bentuknya. Surat 4 ayat 123. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab may ya'mal su'an yujza bih wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Laisa bi amaniyikum, bukan angan-angan kalian, wala amaniyi ahlil kitab, bukan pula angan-angan ahli kitab. Ya, kalau kita nggak ngerti ini, kok tiba-tiba Allah mengatakan bukan, yang sebenarnya bagaimana, kan? Maka Allah jelaskan selanjutnya, may ya'mal su'an yujza bih, barang siapa yang beramal keburukan, maka dia akan dibalas dengan keburukannya. Wala yajid lahu, dan dia tidak menemukan lahu untuknya min dunillah, selain Allah, waliyan, seorang pelindung, wala nasiran, dan penolong. Kum yang ada pada lafadz amaniyikum, kamu, kalian, jadi orang kedua jamak, ya, itu ditujukan untuk kita, bukan angan-anganmu. Jadi artinya Allah menetapkan benar tidak benar, sah tidak sah, hak dan batil, itu tidak disesuaikan dengan angan-angan kita, ya, bukan kemauan kita. Jadi tidak dijadikan patokan. Artinya wadzalika anal yahuda wan nasara qalu, karena orang Yahudi mengatakan nahnu ahlul kitab, kami adalah ahli kitab. Wa nahnu asbaqu minkum, dan kami lebih dulu daripada kalian. Wa nahnu auliyaullah wa ahibba'uh, kami adalah wali-wali Allah dan kekasih-kekasih Allah, dan lain sebagainya. Yuriduna ay yufaddilu anfusahum ala hadhil ummat, mereka mengatakan itu ingin menyatakan mereka istimewa. Fafuddilat wa hadhil ummat taqul inna rasuluna khatamun nabiyyin. Begitu juga kita juga mengklaim, ya, sebagai umat yang terbaik. Karena apa? Rasul kami adalah Rasul terakhir. Yang terakhir itu pasti yang paling komplit. Kata orang sini,
premen-premen wong Islam manjing swarga. Jadi dengan sekedar mengklaim muslim, dia akan masuk surga tanpa ada kerja gitu. Ya, nggak beda dengan saudara jadi karyawan. Bagaimanapun karyawan mah digaji, masuk nggak masuk, bener nggak begitu? Nah, itu sama dengan itu. Ya, maksudnya ayat ini. Sehingga ini menjadi pelajaran buat kita. Wa inna hadhil ummat fuddilat 'alan nas, dan umat ini, umat kita sekarang ini, kita selaku umat fuddilat 'alan nas, yang diutamakan oleh Allah melebihi orang lain. Kan kita pasti begitu kan? Bagus mana saudara dengan orang Hindu? Oh, bagus saya. Buddha, bagus saya lah. Dan sebagainya. Tapi kita tidak punya amal, kita tidak ada sesuatu yang patut dibanggakan. Ya, kalau kita ingin membanggakan diri harus ada keistimewaannya apa gitu. Mereka cari nafkah, kita cari nafkah. Mereka jadi guru, kita jadi guru. Makanya saya suka bertanya-tanya sendiri, kalau saya sih memang guru agama, agamanya agama Islam, itu kan udah jelas tuh. Tapi yang sama dengan orang kafir, guru bahasa Inggris, guru bahasa Indonesia, guru fisika, guru biologi, dan pegiat sosial lainnya lah. Terus bedanya apa dengan mereka? Kalau sama lah buat apa Rasulullah turun? Kan begitu. Ya, kalau saya sih materi memang Islam. Tapi sebenarnya saya juga harus dipertanyakan, apa Anda kira dengan mengajarkan agama Islam lantas mendapat pahala di sisi Allah? Itu kalau di Indonesia, kalau kita lihat di Indonesia, nggak mungkin orang kafir akan mengajarkan Islam, kan? Tidak mungkin kan? Kalau di Indonesia mah. Tapi di luar negeri ada. Ya, seperti di Kanada, nama perguruan itu McGill, Kanada. Itu ada universitas Islam. Dosen-dosennya kafir. Tapi ngajar Islam, ngajar hadis, ngajar Quran. Nah, ini nggak banyak yang tahu. Bahkan di Al-Azhar itu ada, saya lupa namanya itu, ngarang buku grammar, ngarang ilmu nahu, cukup tebel, setebel ini. Banyak orang mengira dia orang Islam, tapi padahal bukan, orang Nasrani. Jangan Anda mengira kebenaran yang Allah akan tegakkan adalah kebenaran yang ada di otakmu, singkatnya gitu. Ya, ini ngeritik kita. Bukan, Allah punya nilai sendiri, tidak terpengaruh olehmu. Nah, sehingga kita bertanya-tanya. Kita kan semua kalau ditanya, Anda Muslim? Iya, paling tidak begitu memang. Kita nggak boleh ngomong, oh saya bukan, nggak boleh. Tapi persoalan kemudian, apa Islam Anda diterima oleh Allah? Lah ini yang kita nggak boleh jawab. Mudah-mudahan. Kita harus jawab begitu, saya berharap begitu. Tapi saya tidak bisa memastikan, karena sudah tidak ada juru bahasa Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan. Walaisal amru yu'ta ala hasbi umniyati syakhsi fa idza tamanna hasalalahu matamanna. Karena itu kita jadi orang Islam itu harus pandai membedakan dulu, pandai membedakan mana produk Allah, mana produk manusia. Jadi kita pilah dulu mana wahyu, mana akal. Hasil akal namanya ijtihad. Nah, kalau kita sudah bisa ngebedain, ya, maka akan mudah menilai. Oh, ini hasil budaya. Oh, ini tradisi. Contohnya yang pernah saya sampaikan, ada audien itu ya, bertanya dari ibu-ibu, Pak, kalau orang haid cukur, potong kuku, keramas, boleh nggak? Saya bilang, setahu saya
Setahu saya nggak ada dalil yang melarang. Kalau kita berpikir khawatir ada bagian tubuh kita yang junub atau berhadas, lepas dari tubuh kita, nanti di hari kiamat dia akan minta tanggung jawab kita, ya kita duluin aja, nggak usah dikumpul-kumpul. Karena orang-orang mau dikumpul-kumpul tuh waktu lagi haid, rambutnya dikumpulin tuh, disisir tersendiri. Udah dimandiin aja dulu, kamu mandi dulu, udah beres itu. Nggak usah mandinya harus bareng, kalau itu dijadikan patokan. Lalu ibu lainnya mengatakan, Pak, itu kalau memang nggak ada dari Rasulullah, kenapa Bapak ajarkan? Ya takutnya keberatan, saya bilang. Nanti kalau dia keberatan memusuhi saya, gitu kan. Nggak ada musuh aja udah susah nih, saya bilang. Padahal kan kita menjelaskan yang sebenarnya, tapi ketika dia dengar dia marah. Kita hanya juru bahasa saja, saya hanya menyampaikan. Kalau boleh mah yang ringan-ringan, kalau boleh nawar. Tapi kan agama nggak bisa begitu. Nah, kita lanjut. Ahlul kitab yang dimaksud di sini ya adalah Nasrani ya, yuradwi Taurat, yaitu pemilik Taurat serta Injil. Apa kesimpulan dari ayat ini? Annat tamaniya la yajdi naf'an. Angan-angan tidak memberi manfaat apapun. Apa bedanya angan-angan dengan cita-cita? Bisa nggak saudara bedai? Ini kalau dia pendidikan, ya kalau guru menyampaikan muridnya, cita-citamu harus tinggi, tidak menggunakan bahasa angan-angan. Kan kedua-duanya sama. Ya, adanya keinginan kan, angan-angan juga keinginan, cita-cita juga keinginan. Terus apa bedanya? Angan-angan itu tidak disertai dengan usaha. Angan-angan tuh, kalau cita-cita step by step gitu. Kita ada tujuan ke sana. Apa progresnya? Istilahnya ada misi dan visi, ada misi tujuan ya, misi antara. Kalau contohnya proyek nih, Adikarya contohnya mendapat borongan dari sebuah konsorsium ya, membangun proyek, katakanlah jalan 10 kilo. Itu step by step tuh dia. Sekilo pertama selesai tanggal sekian, sekilo kedua tanggal sekian. Biasanya ada step-stepnya. Saya suka membaca skemanya karena saya dulu banyak bergaul dengan orang adikarya. Ciri-ciri yang harus terpenuhi, ini sudah jadi, ada tiang ini, ada penyeberangan orang, ada jembatan, terus yang ngecek siapa, penanggung jawabnya, semua ada itu. Nah, itu namanya realistis. Nah, ini namanya cita-cita. Kalau ibarat visi, cita-cita. Visi kan terjauh, misi dekat, ada antara. Tapi kalau tidak ditindaklanjuti dengan progres, inilah yang disebut dengan angan-angan. Kepengennya doang, angan-angan, melamun terlalu tinggi. Nah, anak-anak ini, saudara, anak-anak kita yang di sekolah itu seperti nggak ada, seperti mati rasa itu. Kamu setelah ini kemana? Diam aja. Aduh, gimana? Saya kayak rasanya ngomong manusia ya. Kayaknya tahu bahasa saya. Mereka seperti mati rasa. Nah, beda saudara dengan orang Amerika. Kita bangsa dari negara yang berkembang berbeda dengan bangsa yang maju. Karena bangsa maju itu sudah disampaikan. Lowongan kerja di sini, jumlah yang ada sudah terisi segini, yang belum segini. Tahun depan dibutuhkan jumlah segini. Keahlian yang dibutuhkan ini. Ya sudah terbaca jadi itu. Enak gitu. Wah, saya target mana yang saya tuju? Jadi bergairah. Jadi manusia itu akan
punya gairah tinggi ketika dia punya target, saudara. Punya target. Nah, kalau dipikir-pikir, target kita ini surga. Surga yang penuh dengan kenikmatan. Tapi kenapa kita lemas gitu loh? Males gitu. Bawaannya ngantuk gitu. Kenapa gitu? Nah, kita lanjutkan. Maka ini maksudnya ini, semuanya ini harus kita pertanyakan lagi. Apakah perbuatan selama ini, rutinitas yang kita lakukan sudah mendapat restu dari Allah? Nah, ini yang kita harus evaluasi. Jadi Allah di sini mengatakan, ya, tamanni, angan-angan itu tidak memberi guna. Artinya kita punya keinginan tapi tidak ditindaklanjuti gitu loh. Hanya menjadi catatan saja. Ia kepengennya mengkonon. Tapi nggak ada progres ke sana, yaitu hanya sebatas angan-angan. Rasulullah bersabda, Al-Qayyis, orang yang cerdas, mandana nafsahu, orang yang sering mengevaluasi dirinya. Dana itu artinya dekat, mendekatkan dirinya, menimbang-nimbang, mengevaluasi dirinya. Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, dan beramal, berinvestasi untuk sesuatu setelah kematian. Karena kita pengen hidup nanti di surga lama. Kita kepengen tinggal di surga lama, bukan lama lagi, abadi. Tentu kita amalnya harus yang sifatnya abadi, kalau bisa mah. Kalau tidak, setidak-tidaknya awet. Nah, Rasulullah mengatakan itu. Al-Qayyis, orang yang cerdas adalah orang yang mengevaluasi dirinya dan beramal lima ba'dal maut, untuk sesuatu setelah kematian. Semua punya keyakinan kita bakal mati. Seindah apapun dunia yang kita miliki hari ini, kelak akan kita tinggalkan. Semua kan berkeyakinan begitu kan? Cuma kalau suruh duluan pada nggak mau. Tapi semua yakin suatu saat akan mati. Sebab kita melihat pendahulu-pendahulu kita, yang kaya, yang kuasa, yang lebih mapan daripada kita, berakhir dengan kematian. Nah, karena itu tidak bisa ditolak, maka kita harus siap-siap hari ini. Wal ajiz, selanjutnya Rasulullah menyatakan, orang yang lemah. Tadi kan orang yang cerdas, orang yang nggak cerdas sekarang. Orang yang nggak cerdas, man atba'a nafsuhu hawaha, orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Orang yang tidak cerdas adalah orang yang selalu melakukan, merespon baik semua kemauannya. Nah, kemauan kita ini ada 3, Bapak sekalian. Kalau dalam ajaran Islam disebut dengan daruri, ya, haji dan tahsini. Artinya kebutuhan sekunder, terus primer, sekunder, sama tersier. Kalau yang primer itu kewajibannya nggak bisa ditolak. Contohnya angsuran, tagihan, telepon listrik, kan nggak bisa dibayar setengah. Nah, itu prioritas. Ya, itu kewajiban namanya. Yang kedua adalah apa itu? Kebutuhan. Kebutuhan. Kita butuh. Nah, ini bisa dipilah-pilah. Mana yang prioritas, mana yang enggak. Untung ruginya apa? Kalau kita kemampuannya terbatas, harus pilih-pilih. Yang ketiga adalah kemauan, keinginan. Nah, keinginan ini apa lagi? Ya, bisa kapan-kapan gitu. Jangan sampai keinginan ditaruh di depan. Maka akan terciptalah kondisi bayaran anak sekolah udah berapa bulan gak dibayar, ya, tapi dia menikmati berbagai kenikmatan dunia karena diduluin itu. Nah, ini salah.
Wa tamanna 'ala Allahil amaniyah. Lanjut sabda Nabi ya. Orang yang lemah adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya dan dia berangan-angan kepada Allah. Jadi Allah akan merespon dengan kasih sayang, Allah akan mengampuni, Allah akan menempatkan di surga yang penuh dengan kenikmatan. Tapi dia tidak bekerja untuk itu. Sholat enggak, ngaji enggak, peduli pada Islam enggak. Nah, kita lihat saja perilaku sahabat. Apa yang mereka lakukan untuk mengejar keinginan mendapat surga. Itu luar biasa mereka. Ya, artinya hartanya sampai habis, nyawanya tergadaikan. Itu mereka. Sehingga alhamdulillah karena perjuangan mereka, Islam sampai ke kita. Artinya perjuangan berdarah-darah dan menguras air mata. Harus meninggalkan kampung halaman. Harus meninggalkan anak dan istri. Yang kedua, al-adlu bainal mutakhasimain. Adil di antara dua. Artinya kalau memutuskan suatu perkara, kita harus bersikap adil. Seperti ayat ini, ya. Allah menyatakan bukan angan-anganmu, bukan pula angan-angan ahlul kitab. Jadi sama, angan-angan siapapun yang melakukannya, siapapun pemiliknya, itu tidak bagus. Jadi kalau ada keinginan tidak disertai dengan progres, tidak disertai dengan amal yang bisa menyampaikan kita ke sana, ya hanya tinggal cita-cita. Ya, makanya harus ditempatkan yang tinggi. Nah, anak-anak kita ini mungkin dia melihat potensi yang ada, ya, sehingga dia nggak berani cita-cita terlalu tinggi. Dia melihat orang tuanya nggak mampu, modalnya nggak ada, mau sekolah kemana? Sekarang kan namanya sekolah dengan harga tinggi itu ekuivalen, nggak bisa dihindari. Orang kalau mau pinter ya biayanya harus gede. Ya, jadi yang kedua adalah keadilan. Allah menyatakan dalam surat 5 ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamin. Wahai orang-orang beriman, jadilah Anda kalian penegak-penegak keadilan. Lillahi syuhada'a bil qisti. Penegak-penegakan adilan karena Allah. Kita diminta untuk menjadi penyaksi-penyaksi keadilan. Ya. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah sikap emosimu, emosi suka dan tidak suka, itu mengedepan daripada keadilanmu. Artinya, ngelihat orang itu bukan salah benar, tapi suka atau tidak suka. Kalau merespon orang yang dia suka, biar nggak benar, tetap dibelanya. Nah, kita suka begitu. Sebaliknya, kalau kita menghadapi orang yang kita nggak suka, biar benar kayak apa, tetap nggak benar. Ya, jadi sudah ada perasaan, emosi yang nggak benar. Nah, ini yang patut kita evaluasi. Allah menyatakan berbuat adillah. Jangan kau lebih mengedepankan perasaan suka tidak suka untuk menilai orang. Berbuat adillah. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Karena adil itu lebih mendekatkan sikap takwa. Yang ketiga, at-tahdid liman amila su'an. Ancaman. Ayat ini menjadi isinya ada ancaman untuk orang yang berbuat buruk. Dengan menyatakan man ya'mal su'an, barang siapa yang melakukan perbuatan buruk, yujzabi, maka akan dibalas. Ada istilah dalam bahasa Indonesia, barang siapa yang menabur angin, dia akan menuai badai.
Istilahnya begitu dalam pepatah ya. Siapapun yang menabur angin, dia akan menuai badai. Dan orang-orang gembira. Maka dijatuhkan hukuman mati. Keplok-keplok. Apa itu? Keplok-keplok. Puas apa? Bahagia apa? Merasa keadilan tegak gitu kan. Jadi makanya itu disabdakan oleh Rasulullah jauh-jauh hari itu, bahwa jangan sampai keadilan itu tumpul ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kalau giliran orang-orang pembesar-pembesar kamu yang melakukan, tarakuh, mereka tidak menjalankan hukum. Tapi kalau dilakukan oleh orang-orang bawahan, orang-orang yang tidak mampu, ditegakkanlah keadilan. Ini rasa keadilannya tidak tegak. Ya, itu yang membuat orang merasa tidak puas, sehingga akan menimbulkan ketidakpercayaan pada hukum. Lah, percuma gitu. Akan begitu. Yang keempat, ada hadis juga. Walihada sahha anin nabi. Ada hadis dari Nabi, anna man asaba haddan, barang siapa yang harus dihad. Had itu artinya hukuman yang sudah ada ketentuannya dalam Quran. Barang siapa yang melakukan kesalahan lalu dia menerima hukuman di dunia, fa uqima alaihi fid dunya, ditegakkan di dunia, kanat kafaratun lahu, maka akan menjadi kafarat. Artinya kalau hukum Islam ini tegak, pencuri potong tangannya, nanti di akhirat nggak akan dihukum lagi. Itu maksudnya. Kalau dia menerima dengan ikhlas. Nah, barang siapa yang melakukan suatu perbuatan di dunia tidak dihukum, nanti di akhirat dihukum. Kan sama aja itu berarti. Ya, lebih baik kita nanti di akhirat sudah mulus gitu. Jadi jangan ada sangkut-sangkut lagi. Kalau kita nyangkut ke orang, di dunia lolos, orang nggak tahu, tetap akan ditegakkan di akhirat. Ya, kecuali yang menjadi korban itu memaafkan. Tapi saya kira kalau orang Indonesia punya kepribadian yang pasti memaafkan. Karena kalau dia memaafkan, dia dapat fasilitas kan? Kan begitu? Kalau maafin kan orang nggak bisa tuh. Wah, jangan dimaafin lah. Orang apa begitu? Pasti begitu. Nah, tapi kalau Anda maafkan nanti dapat ini. Dia kan bingung. Oh iya dah kalau gitu. Istilahnya ganti untung. Ya, satu saat ada dua orang yang berperkara di akhirat. Dia amalnya banyak, tapi kesedot. Terus sampai akhirnya tekor amalnya itu. Masih kurang malah. Lah akhirnya yang disakiti ini dibawa melihat fasilitas surga. Oh, bagus amat ini. Bagaimana saya bisa punya begini? Kamu bisa. Saya bisa? Iya, bisa kamu. Tapi ada syaratnya. Apa syarat? Kau maafkan orang yang sudah menzalimi kamu itu. Gitu kan? Oh ya, saya maafkan aja lah. Ini kan diperlihatkan itu upahnya. Ya sudah, kalau kamu sudah maafkan, sudah bawa sekalian ke surga. Itu teman yang tadi itu dibawanya juga ke surga. Tapi nggak tahu fasilitas istananya apa, lebih rendah apa lebih tinggi. Wallahu a'lam. Nah inilah saudara. Jadi kita gunanya berkawan, berteman, makin banyak teman kita, teman kebaikan ya, bukan kejahatan. Maka mereka akan menyumbangkan kesaksian. Ya, dia orang baik. Pasti nggak nerima kalau dia kok ditempatkannya begini. Emang kenapa? Kamu nggak setuju? Saya nggak setuju karena saya melihat dia orang baik. Ada yang baik. Nah, ini akan merubah, menaikkan level dia. Nah, penyaksi-penyaksi itu, saksi-saksi itu adalah teman, tempat, Quran yang dikenal dengan syafaat.
Rasulullah. Tapi bukan dengan cara meninggikan, memuliakan beliau tidak sesuai dengan ajaran beliau kan, sampai sholat ditinggal, merayakan kelahiran beliau. Nah, itu tidak benar. Yang keempat, jawazu ikhlafil wa'id, kebolehan mengingkari ancaman, bukan mengingkari janji, mengingkari ancaman. Allah menyatakan man ya'mal su'an yujzabi, barang siapa yang beramal buruk maka akan dibalas. Tapi di ayat yang lain Allah menyatakan sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa apapun sepanjang bukan musyrik. Nah, katanya di ayat yang lain akan dibalas. Tapi kenapa di ayat yang lain mengatakan diampuni? Nah, ini Allah boleh mengingkari ancaman. Tapi Allah tidak akan mengingkari janji. Jadi yang tadi diancam, ya, sehingga orang itu takut, kemudian berbuat baik, nggak jadi Allah realisasikan ancamannya itu. Itu mungkin saja pada Allah. Karena itu tadi ayat Allah berjanji akan mengampuni dosa apapun selain musyrik. Fa idza qala qail kaifa nujiban ahlil ayat, bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa Allah akan mengingkari ancamannya, bukan mengingkari janji? Ya. Ya, Allah sendiri yang mempunyai pernyataan seperti itu. Qulna hadza yuradu bi tahdid wa hiya mim babil wa'id wal afu 'alil wa'id mim babil karam. Memaafkan orang yang bersalah itu bagian dari cermin kemuliaan Allah. Jadi salah satu bentuk kemuliaan Allah tidak jadi menghukum gitu. Karena Allah sudah mengatakan awas tak hukum begini, tak hukum, tapi ternyata nggak dihukum. Itu justru kemuliaan. Bukan janji disalahi, ya. Jadi bukan mengingkari janji, tapi Allah itu mengingkari ancaman. Jadi kalau janji orang yang baik masuk surga, ternyata masuk neraka, lu kok begini, kan begitu. Padahal Allah sudah menyatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Yang kelima, annal insan la yujaza aktsara mimma amila minasu. Keburukan yang dilakukan oleh manusia tidak akan dibalas melebihi dari kelakuannya. Jadi kalau keburukan tidak akan ditingkatkan oleh Allah, tidak akan digandakan. Satu keburukan akan Allah nilai -1. Tapi kalau kebaikan digandakan. Penggandaannya berapa? Tergantung Allah, karena hak prerogatif. 2 orang sholat, ya, nilai yang ada di tangan Allah beda. Walaupun bentuk lahirianya sama-sama datang dari tempat yang sama. Contohnya kakak beradik dari satu rumah ke masjid, dua-duanya sholat berjemaah, tapi nilai di sisi Allah beda. Ya, tergantung dia bagaimana mengapresiasi sholatnya. Yang keenam, kamalu quwwatillah, kesempurnaan kekuatan Allah dan kerajaannya. Sebab Allah menyatakan nanti di akhirat wala yajid lahu min dunillah, dia tidak menemukan untuk dirinya selain Allah waliyan, seorang pelindung, wala nasiran, dan penolong. Di akhirat nanti nggak seperti di dunia. Ketika kita menemui kesulitan, ya, kita bisa permudah dengan bayaran. Contohnya, mau cepet apa mau lambat? Yang cepet dibayar. Kita lihat jalan, wah macet, masuk jalan tol bayar. Apalah yang canggih, ya, dengan ditambah bayaran kita lebih cepat. Oh, pakai bus apa pakai pesawat? Pesawat bayar. Haji mau berapa tahun? Wah, yang biasa aja, ya sampai bongkok baru berangkat, batuk-batuk. Tapi kalau banyak duit,
haji furoda. Berapa tuh? 350 juta. Berangkat tahun itu juga katanya sih. Tapi ada yang tertipu kemarin ya. Yang menjanjikan furoda berapa tuh? Lalu dipulangin tuh oleh Arab. Nah ini, tapi furoda itu isinya undangan raja. Jadi beda ini tiketnya. Artinya cepet nggak cepet bisa ditentukan dengan uang. Nah begitu. Harusnya kalau kita pengen cepet, kita kejar perbanyak uang. Makin gede yang kita bayarkan, kan di akhiratnya makin gede lagi. Itu kan? Yang ketujuh, annal masaib fid dunya kafarat. Musibah-musibah yang diterima seseorang di dunia ini menjadi penggugur dosa. Yang penting kita jangan ngeluh, karena ngeluh itu tanda kita tidak ikhlas. Tapi ya namanya manusia ya, masa sakit nggak ngeluh, waduh, tobat gitu. Itu kata salah satu hadis menyampaikan, kalau kita kurang berdoa, maka Allah takdirkan musibah. Satu. Yang kedua, kalau kita kurang beramal, Allah akan takdirkan musibah. Sebab dengan musibah itu akan mendongkrak nilai pahala. Kalau seseorang oleh Allah dijodohkan masuk surga, surga ini harus tebus dengan pahala yang banyak angka-angkanya. Orang itu sebentar lagi umurnya nggak ada, habis. Ya. Sementara poinnya, nilai-nilai pahalanya masih sedikit, maka didongkrak dengan musibah oleh Allah. Ada hadis begitu, sehingga dia memenuhi syarat. Ya kan, Allah punya hak prerogatif ya, tapi kan Allah tidak akan mengindahkan itu peraturan yang Allah sudah buat, bahwa orang mendapat surga itu pahalanya cukup. Nah itu ya, annal masaib fid dunya kafaratun li anna nau'un minal jaza. Karena kenapa musibah di dunia itu kafarat? Karena dia bagian dari balasan. Waqat akhbaran Nabi annama min ghamin, Rasulullah pernah menyampaikan, tidak ada kesedihan, tidak ada kegalauan, tidak ada hal-hal yang membuat hati tidak nyaman, yusibul abda, yang menimpa seseorang, illa kufira bihi anhu, melainkan akan dijadikan kafarat. Hatta syaukah, sampai duri yang menusuk kaki kita, ya, itu akan menjadi kafarat bagi dosa kita. Jadi kalau begitu kita nggak perlu khawatir mau mendapat nikmat atau mendapat musibah, tetap dapat pahala. Begitulah yang disampaikan oleh Rasulullah. Ajaib sekali perilaku seorang muslim. Kalau nyaman dia bersyukur, kalau tidak nyaman dia bersabar. Mendapat kenyamanan bersyukur, membuahkan pahala. Mendapat ketidaknyamanan bersabar, membuahkan pahala. Semua hari-harinya dipenuhi dengan pahala. Jadi kata orang sini, salah lamun orang manjing suarga. Orang Islam tuh nunggu di masjid dapat pahala. Dari subuh nggak keluar, nanti isyraq nggak tahun-tahun dapat umrah. Wah, berapa puluh juta itu kita. Cuma sayang aja nggak kelihatan. Kalau kelihatan nih pasti satu RW kesini semua. Kalau dionggokkan oleh Allah, kalau virtual ya, virtual saja bisa diakses dengan teknologi apa tuh bisa diakses. Pasti akan penuh masjid ini. Nah, tapi karena itu semuanya gaib, tidak bisa diakses oleh apa yang dimiliki oleh manusia. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berganda buat kita. Semoga Allah tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah berkenan menghadiahi masa depan yang cerah buat putra-putri kita, anak keturunan kita, dan selalu membimbing mereka menjadi hamba Allah yang salih dan salihah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.